Baik, pada tutorial kali ini saya akan membahas tentang dasar pengenalan komputer dan teknologi informasi. Jadi materi ini merupakan materi awal sebelum masuk ke materi komputer dasar ya, yaitu berkenaan dengan pengoperasian komputer, Microsoft Office, dan internet. Baik, yang pertama, mengapa harus belajar komputer? Nah, ini pertanyaan yang harus kita jawab. Jadi pentingnya belajar komputer ini adalah yang pertama, ini untuk mengikuti perkembangan teknologi. Jadi informasi-informasi yang berkaitan dengan teknologi ini bisa diakses lewat komputer. Jadi sangat penting sekali kita harus belajar komputer. Yang kedua, komputer mempermudah ya dalam mengerjakan tugas ya, baik itu tugas sekolah, tugas kantor, atau tugas yang berkenaan dengan pekerjaan komputer. Yang ketiga, komputer adalah modal untuk mendapatkan pekerjaan. Jadi di semua instansi atau perusahaan pasti ketika kita melamar pekerjaan ditanya bisa komputer atau tidak. Rata-rata tujuannya adalah untuk sewaktu-waktu mengerjakan bagian administratif. Ya minimal menguasai Microsoft Office lah, seperti itu. Oke, yang keempat, komputer membuat kita lebih kreatif dan inovatif. Nah, tentunya dengan adanya komputer kita bisa bereksperimen ya, membuat sesuatu yang kreatif ya. Salah satu contohnya misalnya membuat website, membuat blog, atau membuat grafik desain dan sebagainya. Dan yang kelima, komputer adalah jendela dunia. Jadi dengan komputer kita bisa mengakses informasi yang ada di seluruh dunia ini ya, menggunakan internet. Jadi kuncinya ada komputer, ada internet untuk bisa dijadikan komputer sebagai jendela dunia. Nah, apa saja yang perlu dipelajari dari materi pembelajaran ini? Yang pertama, kita mengenal sistem komputer ya, baik itu secara hardware, software, maupun brandware. Hardware ini nanti kita akan bahas apa itu hardware, software apa, dan brandware apa. Dan yang kedua, pengoperasian dasar komputer. Nah, nanti kita belajar mulai dari menjalankan Windows, kemudian membuat program aplikasi ya, menjalankan program aplikasi Microsoft Office, sampai kita belajar internet. Jadi kita menggunakan aplikasi yang namanya Microsoft Office. Nah, tentunya yang ke-5 materi ini akan kita bahas dalam pelajaran komputer dasar, seperti itu. Nah, ini singkat saja ya. Jadi apa itu komputer? Jadi kita masuk ke materi yang pertama dulu ya. Apa itu komputer? Secara bahasa, komputer adalah sebuah alat yang digunakan untuk keperluan perhitungan. Jadi komputer itu kata kuncinya adalah alat untuk menghitung. Artinya, komputer adalah alat elektronik yang berfungsi untuk mengolah data dan menyajikan informasi. Jadi semua informasi real time atau up to date kita bisa dapatkan di komputer. Jadi cara kerjanya lebih cepat dengan menggunakan komputer. Kemudian kita berbicara komputer, nanti kita berbicara bagian-bagian komputernya, yaitu bagian tadi hardware, software, dan brandware. Hardware itu perangkat keras, software itu perangkat lunak, dan brandware itu adalah user atau pengguna. Yang keempat, nanti kita akan belajar hardware komputer yang terdiri dari alat input, proses, dan output. Itu sekilas tentang apa itu komputer. Nah, kita lihat dulu sejarah dan perkembangan komputer dari masa ke masa ya. Nah, dari tahun mulai 1946 sampai era 1990 komputer seperti ini ya. Nah, terakhir ini 1990 ini menggunakan disket ya. Jadi saya waktu itu mengalami ketika masih duduk di bangku SMP ya. Ini menggunakan disket. Nah, untuk periode ke belakangnya ini komputer sangat ini juga satu komputer bisa dalam satu ruangan besar seperti itu. Dan hari ke hari sampai detik ini komputer semakin kecil ya. Jadi sampai mulai pergeseran ada yang namanya istilahnya komputer desktop. Nah, ini mulai terkenalnya di Indonesia ini sekitar tahun ya era 1980 ya, tapi yang trennya nanti mulai 1998 ketika internet mulai merebak di Indonesia. Sampai sekarang juga komputer desktop ini masih digunakan.
Kemudian dari komputer desktop beralih ke laptop ya. Jadi orang lebih senang mobile. Nah, itu kelemahan desktop itu komputernya hanya statis, tidak bisa dibawa kemana-mana. Kalau laptop itu mobile sifatnya. Bahkan yang sekarang pekerjaan bisa kita lakukan menggunakan smartphone ya. Jadi mobile juga seperti itu. Hanya tetap untuk beberapa jenis pekerjaan tidak bisa digunakan di smartphone ya. Salah satu contoh misalnya menggambar AutoCAD, kemudian menggunakan aplikasi untuk membuat programmer ya. Ini tetap kita bekerjanya di laptop ya. Nah, materi berikutnya kita mengenal tentang sistem komputer. Untuk sistem komputer itu sendiri terdiri dari 3, ada hardware, ada software, ada brainware. Hardware terdiri dari input, proses, output ya. Input itu alat masukan, proses itu pengolahan, dan output itu menampilkan. Ya, apa saja alat input? Contohnya keyboard, mouse, proses CPU, output itu printer dan monitor. Kemudian untuk software ini terdiri dari 2 ya, sistem operasi dan program aplikasi. Contoh sistem operasi seperti Windows, Linux, Macintosh, FreeBSD dan yang lainnya. Untuk pembelajaran kali ini saya menggunakan sistem operasi Windows untuk komputer dasarnya. Dan untuk program aplikasi contohnya adalah Microsoft Office, Word, Excel, PowerPoint, Adobe Photoshop, Graphic Design dan yang lainnya. Jadi sistem operasi dan program aplikasi ini merupakan satu kesatuan ya, tidak bisa berdiri sendiri-sendiri. Dan yang ketiga ini adalah kita mengenal apa itu brainware atau pemakai. Nah, ada 3 jenis, ada operator, programmer, dan sistem analis. Kalau operator itu pengguna biasa, hanya memakai ya. Kalau programmer itu yang membuat program, sedangkan sistem analis itu yang merancang program. Nah, jadi nanti kalau misalnya setelah pembelajaran komputer dasar ini tertarik untuk mengikuti kelas programmer ya, bisa ambil kelas programmer ya, yang mudah-mudahan di masa depan gitu kan bisa menjadi programmer yang handal seperti itu. Oke, alur proses komputer ini terdiri dari input, komputer, output, dan di sini di komputer proses ini nanti ada storage ya, yaitu alat penyimpanan. Nah, tadi sudah dijelaskan untuk input itu keyboard, mouse, kemudian untuk pemrosesnya itu adalah CPU, Central Processing Unit, kemudian untuk outputnya monitor dan printer. Sedangkan untuk penyimpanannya kita bisa menggunakan hard disk ya, dan flash disk atau media yang lain seperti DVD. Untuk perkembangan teknologi hard disk sendiri yang sekarang ya, ini sudah menggunakan tipenya SSD ya, jadi kecepatan membaca hard disk lebih cepat seperti itu. Nah, jadi kesimpulannya dari alur proses itu kata kunci komputer itu adalah bekerja dengan input, komputer, dan output seperti itu. Nah, contohnya seperti ini ya, contoh alat input, proses, output itu kita bisa bekerja dengan beberapa perangkat ya. Jadi salah satunya adalah alat input itu keyboard, scanner, kemudian output itu printer, monitor, speaker. Ini bisa terlihat di dalam gambar ini. Oke, yang berikutnya adalah untuk pengenalan teknologi informasi itu sendiri. Jadi pengertian umum teknologi informasi diambil dari Wikipedia. Tujuan utamanya adalah membantu manusia dalam membuat, mengubah, menyimpan, dan mengkomunikasikan serta menyebarkan informasi. Jadi tujuan informasi itu sendiri adalah memecahkan suatu masalah, membuka kreativitas, meningkat efektivitas dan efisiensi dalam aktivitas manusia. Jadi sangat berperan sekali dalam berbagai aspek kehidupan teknologi informasi ini. Salah satu contoh pemanfaatannya di bidang dunia perbankan. Ya, kita mengenal istilahnya sistem online, ATM bersama, transaksi online, internet banking, dan mobile banking. Ini menggunakan teknologi informasi. Di dunia pendidikan kita ada istilahnya pembelajaran online menggunakan e-learning. Ya. Kemudian di dunia bisnis kita mengenal e-commerce, kemudian ada bisnis online, kemudian nanti ada marketplace dan yang lainnya. Di mana teknologi informasi ini didukung dengan sarana komunikasinya, yaitu adalah internet. Dan yang terakhir, perangkat dari teknologi informasi dan komunikasi ini adalah ada 4 ya. Jadi yang pertama smartphone, kedua laptop, ketiga komputer,
Dan yang keempat ini yang paling penting adalah internet. Jadi keempat